Assalamualaikum warahmatullahi Dan kekuatan darah di tubuh Qin Chen juga berkeliaran di tubuhnya, memuntahkan kekuatan kesengsaraan Guntur sebelumnya, dan itu benar-benar memperkuat dirinya pada saat yang sama. King Lian Demon Fire juga menjadi lebih solid di bawah Bombardier Thunder Tribulation. Adegan semacam ini menakutkan, jiwa, tubuh, dan darah. Qin Chen sedang mengalami transformasi di mana saja. Kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, terkondensasi di dalam tubuhnya, inilah kekuatan kehidupan. Di langit, penglihatan menakutkan mulai tenang, dan raungan sepertinya menghilang, seolah-olah Lei Jie tahu bahwa dia tidak dapat membunuh Qin Chen, jadi dia mulai menghilang. Rasa dingin di tubuhnya tidak perlu dikendalikan sama sekali, dan mereka semua berdiri tanpa sadar. Tiba-tiba ada halilintar di langit yang cerah, langit yang seakan sudah tenang. Tiba-tiba awan guntur mengembun, dan tiba-tiba cahaya petir hitam setebal paha jatuh dari guntur hitam pekat seperti lubang hitam. Cahaya guntur ini berkelok-kelok seperti naga, dan kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap, ia jatuh ke aula, jelas tidak memberi Qin Chen kesempatan untuk bereaksi. Sebelum cahaya guntur menghantam Qin Chen, aura mengerikan yang terkandung di dalamnya telah mengirim Blood Hand King dan yang lainnya keluar, semuanya menunjukkan kengerian dan muntah darah. Aura destruktif yang terkandung dalam guntur tampaknya dengan mudah hancurkan mereka berkeping-keping. Hanya Qin Chen, dia telah dipersiapkan untuk waktu yang lama, dan dia tidak tertipu oleh kesengsaraan guntur ini sama sekali. Pada saat guntur turun, pelangi emas langsung naik ke langit, itu adalah mangkuk emas. Di belakang pelangi emas, ada segel hitam besar, yang naik tertiup angin, langsung berubah menjadi seukuran bukit, menghalangi kepala Qin Chen. Setelah Great Seal, itu adalah cermin sederhana, yang meledak ke langit dengan cahaya putih yang kuat, tapi itu adalah cermin suci yang didapat Qin Chen di Black Death Swamp. Selain itu, King Lian Demon Fire, Alien Demon Armor, dan bahkan Ki Devouring Ants dan Fire Ravening Insects juga dilepaskan oleh Qin Chen, saling mengejutkan untuk membentuk formasi pelindung. Kaisar Dewa Bintang 9 Jue dan Ekaristi Abadi juga didesak secara ekstrim, dan pada saat yang sama mata penghancur terlarang ditampilkan, dan pedang karat misterius di tangannya didesak oleh ilmu pedang untuk secara terbuka menebas ke arah atas kepala. Ketika Qin Chen menyelesaikan semua ini, cahaya guntur hitam besar meledak di mangkuk emas pertama untuk pertama kalinya. Segera setelah itu, segel besar hitam itu juga diiris, dan lampu hitam di atasnya langsung redup, dan itu menghantam dengan keras ke dinding aula, membuat suara gemuruh yang menghancurkan bumi. Pada segel besar itu, tanda guntur dipotong, jelas terlihat. Cahaya putih yang kuat itu langsung hancur, dan di bawah bombardir cahaya petir, likan Holy Mirror langsung dipotong dan dibuang. Pedang karat misterius yang awalnya berkarat, karat yang benar-benar hancur terbang, kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya mengalir ke tubuh Qin Chen melalui pedang karat misterius. Armor iblis alien di Qin Chen hancur dalam sekejap. Armor ini yang cukup untuk bertahan dari serangan Martial King tingkat menengah tingkat 7 benar-benar hancur di bawah guntur ini. Segera setelah itu, cahaya guntur yang menakutkan mengubah seluruh aula menjadi lautan guntur, tanpa vitalitas. The Blood Hand King dan yang lainnya pensiun lebih awal dan melihat ke aula yang berubah menjadi lautan guntur dengan ngeri. Mereka semua dengan jelas melihat adegan Qin Chen dibombardir oleh petir. Mereka bahkan memiliki perasaan bahwa bahkan jika leluhur 7 dinasti datang, di bawah cahaya petir, mereka akan musnah. Tidak ada yang tahu di mana Qin Chen terbaring kesakitan di laut guntur, cahaya guntur yang mengerikan melintasi tubuhnya dengan gila-gilaan menghancurkan vitalitasnya. Qin Chen meluapkan keinginannya untuk hidup dengan satu-satunya keinginannya. Api iblis King Lian tiba-tiba membengkak, meledak dengan vitalitas yang kuat. Teratai hijau itu lahir di lautan guntur, seperti teratai hijau yang kacau. Pada saat yang sama, tubuh fisik Qin Chen akhirnya berubah menjadi ekstrim. Tubuh fisik terkejut, dan vitalitas yang kuat muncul, secara otomatis. Pada saat yang sama, garis keturunan gemuruh Qin Chen tampaknya telah berubah, terkejut dengan hebat. Cahaya guntur mengerikan menghilang dari tubuh Qin Chen, benar-benar menekan cahaya guntur dari perampokan guntur asli, cahaya guntur kekuatan darah, dan itu sangat kuat. Pada saat ini, kristal sihir hitam besar benar-benar diserap oleh Qin Chen, seluruh tubuh kristal ajaib berwarna putih, dan tidak ada lagi ki, dan itu pecah berkeping-keping. Di langit, badai petir menghilang. Kali ini, kesusahan guntur telah benar-benar menghilang, seolah-olah dia tahu bahwa tidak mungkin menyebabkan kerusakan pada Qin Chen, dan menghilang dengan sedikit ketidakmauan. Semua jenis fragmen harta karun nyata tersebar di semua tempat, dan Qin Chen terbaring di sana,
seluruh tubuhnya terbakar hitam, tampak sangat malu, tetapi ada banyak energi nyata, mengalir deras ke dalam tubuhnya. Dapat dirasakan bahwa meskipun Qin Chen terluka parah di sana, tingkat kultivasinya memberi orang perasaan tercekik. Di bawah baptisan Lei Jie, dia telah melangkah ke alam tahap awal dari tahap ketujuh dalam satu gerakan. Pada saat ini, Blood Hand King dan yang lainnya semua memandang Qin Chen yang terbaring di sana dengan ngeri, semuanya terkejut. Pada saat ini, Qin Chen terluka parah dan tidak memiliki kekuatan ekstra untuk menyatukan napas, jadi basis kultivasi di tubuhnya juga disajikan di depan Raja Tangan Darah dan yang lainnya. Dari tahap awal tahap ketujuh hingga puncak awal, yang mana seseorang tidak berlatih keras setidaknya selama 10 tahun, dan beberapa bahkan menghabiskan beberapa dekade. Pada saat ini, Qin Chen, tempat dia berbaring, hangus dan hitam, meskipun aura di tubuhnya berangsur-angsur pulih, seluruh orang tampak sangat tragis. Dan tidak ada perlawanan sama sekali, seolah-olah ada yang bisa naik dan membunuhnya. Ini jelas kesempatan bagus untuk membunuhnya. Di antara mereka, Raja Jin Huang adalah yang pertama bergerak, sosoknya bergetar, dan dia segera mendatangi Qin Chen dan menekannya dengan telapak tangan. Kekuatan telapak tangan emas mendidih, seperti lautan luas, langsung sampai ke kepala Qin Chen. Raja Jin Huang tersenyum muram, membanting tubuh Qin Chen dengan telapak tangan, dan langsung meledakkan Qin Chen. Bahkan lantai aula itu retak sekali lagi di bawah kekuatan ini. Yang mengejutkan Raja Jin Huang adalah dia gagal menamparkan Qin Chen sampai mati dengan telapak tangannya, dan aura di tubuh Qin Chen tetap tidak berubah. Raja Jin Huang menembak seperti kilat, meledakkan puluhan atau ratusan pukulan dalam sekejap, tetapi alih-alih dipenggal, aura Qin Chen menjadi semakin kuat. Mata Raja Jin Huang membelalak tak percaya, dan darah di tubuhnya diberi energi hingga ekstrim. Berdengung, awan esensi emas naik ke langit, berangkat seperti dewa perang, di tepi telapak tangannya, pita esensi emas yang tajam. Dengan kekuatan menakutkan yang memotong segalanya, dia dengan berani menebas ke arah Qin Chen. Esensi sejati emas datang ke Qin Chen seketika, dan dia hendak mengenai tubuhnya, tiba-tiba, tamparan, tinju hitam pekat muncul, dan esensi sejati emas langsung hancur dan berubah menjadi abu. Raja Jin Huang Deng, mundur 2 langkah dengan panik, menatap Qin Chen dengan keheranan dan ketakutan di wajahnya. Tawa acuh tak acuh bergema, dan Qin Chen muncul di depan Raja Jin Huang segera setelah dia mengguncang sosoknya, dan pada saat yang sama menjulurkan tangan kanannya. Kekosongan itu sepertinya menghilang dalam sekejap, Raja Jin Huang hanya melihat Qin Chen mengangkat tangannya, sebelum dia sempat bereaksi, lehernya dicubit erat oleh Qin Chen, dan dia diangkat seperti ayam. Setelah menembus puncak awal dari tahap ketujuh dan tubuh suci abadi mencapai puncak kelima, meskipun ia kehilangan baju besi iblis yang berbeda, pertahanan Qin Chen hanya kuat atau tidak lebih lemah dari sebelumnya. Mencapai level akhir tahap 7, dan lebih menakutkan daripada Raja Bela Diri tingkat 7 yang terlambat. Dipegang oleh Qin Chen, Raja Jin Huang hanya merasa bahwa esensi sejati di tubuhnya benar-benar dipadatkan, dan dia tidak bisa menyingkirkan belenggu Qin Chen sama sekali, memohon belas kasihan dengan ngeri. Saat berikutnya, cahaya guntur yang mengerikan meletus dari tubuhnya dan langsung memenuhi tubuh Raja Jin Huang. Raja Jin Huang berteriak, tubuhnya hancur berkeping-keping dalam sekejap, menghilang dalam cahaya guntur, hanya menyisakan cincin penyimpanan, diam-diam jatuh ke tangan Qin Chen. Raja bela diri tertinggi dari 7 dinasti, pada saat ini, kecuali mereka berdua, yang lainnya telah jatuh, dan ketika kesusahan guntur terakhir jatuh, Molly tidak tahu kemana harus bersembunyi. Tampaknya dia tahu itu buruk dan segera melarikan diri. Sekarang mereka terluka parah, tidak mungkin melarikan diri. Tiba-tiba, tanah di aula retak lagi. Di bawah pemboman guntur kesengsaraan, seluruh tanah sudah penuh dengan lubang, dan nafas kengerian tiba-tiba berlalu dari tanah. Tidak hanya dia, tetapi Raja Wushuang dan Raja Tangan Darah juga memperhatikan ada yang tidak beres, dan melihat ke arah bawah aula ini. Celah di bawah seluruh aula terus-menerus retak, dan tidak ada dasar yang keluar pada saat ini. Dari celah tersebut, semburan udara hitam tiba-tiba muncul, dan udara hitam terus mengalir dan perlahan keluar. Salah satu energi hitam menyebar ke Raja Wushuang, tempat di mana Raja Wushuang dipenuhi dengan energi hitam langsung dimusnahkan, seolah-olah digigit oleh mulut nihilistik, dan tidak ada perlawanan sama sekali. Raja Wushuang menunjukkan kengerian di wajahnya, mencoba mendesak esensi sejatinya untuk melawan Ki Iblis Hitam ini, tetapi itu tidak berguna. Ki Iblis Hitam langsung memenuhi tubuhnya. Dia, Raja bela diri di puncak tahap awal tahap ketujuh, tidak memiliki kekuatan pemblokiran.
Diam-diam, seluruh pribadi Raja Wushuang langsung dimusnahkan, dan di bawah korosi kabut hitam, tidak ada yang tersisa, benar-benar berubah menjadi abu dan menghilang. Menyingkirkan beberapa harta karun sejati yang tersebar di aula, Qin Chen meraih tripod kuno, dan seluruh tubuhnya naik ke langit, bergegas menuju reruntuhan. Di bawah aula ini, tanah hancur dan langsung runtuh menjadi lubang besar. The Blood Hand King mengikuti Qin Chen ke langit, menatap lubang yang dalam di bawah dengan ngeri. Lubang dalam tidak berdasar dan hitam pekat. Di dalam lubang yang dalam, sinar cahaya aneh menerangi, membentuk garis-garis misterius, dan pada saat yang sama, itu seperti sebuah penglihatan yang bergema di tanah. Kabut hitam membuat tidak mungkin membedakan situasinya. Pada saat yang sama, seluruh istana yang hancur juga berguncang, di bawah bombardir kesengsaraan guntur sebelumnya, seluruh istana yang hancur sudah penuh dengan lubang. Berdiri di atas reruntuhan, dia melihat ke seluruh reruntuhan istana. Liku-liku di bawahnya digabungkan menjadi segel yang sangat misterius, segel ini sangat besar, dan setiap bagian adalah pola segel, yang tidak jelas dan misterius, dan Qin Chen naik, ada semacam pusing, sulit untuk dibedakan. Bagian yang mengarah ke aula adalah garis dari segel, dan bagian bawah aula adalah pusat dari segel, dan juga merupakan lokasi dari seluruh larik. Seluruh istana yang hancur ini ternyata segel kuno yang sangat besar, setelah kabut hitam menghilang. Setelah istana dihancurkan, itu jelas muncul di depan Qin Chen dan yang lainnya. Pada saat itu, Qin Chen fokus untuk melanggar larangan bola cahaya dan tidak terlalu memikirkannya, tetapi sekarang dia memikirkannya, dia merasa sedikit aneh. Yang lebih mengejutkan Qin Chen adalah jika bukan karena kesengsaraan guntur yang sebelumnya muncul, yang menghancurkan atap seluruh istana dan lantai aula, tidak mungkin bagi Qin Chen untuk menemukan bahwa seluruh istana yang hancur ternyata segel besar. Tiba-tiba, tubuh Qin Chen dikejutkan, seolah-olah cahaya guntur melintas di benaknya. Sebelumnya, Qin Chen mengira itu karena dia telah menguasai suasana spasial yang menyebabkan Lei Jie bergeser. Tapi sekarang dalam retrospeksi, kesengsaraan guntur ini tampaknya sengaja meretas ke lokasi lain di aula ini, seolah-olah mengambil inisiatif untuk membuka kunci segel. Mengingatkan pada kekuatan menakutkan dan dingin yang terkandung dalam kesengsaraan guntur sebelumnya, hati Qin Chen dipenuhi dengan firasat yang tidak diketahui. Tapi sekarang, ada segel yang menakutkan di alam rahasia iblis surgawi ini, dan itu tidak hanya ada selama puluhan ribu tahun. Kemudian Qin Chen melihat bahwa banyak hantu di lorong sebelumnya tiba-tiba muncul pada saat ini, ribuan dari mereka, padat dengan hantu, bergegas ke dalam lubang dengan panik seolah-olah mereka putus asa. Segera setelah hantu-hantu ini memasuki jangkauan energi iblis, mereka sepertinya telah ditelan dan menghilang sepenuhnya, tetapi hantu-hantu ini, seperti ngengat yang melawan api, bergegas satu demi satu. Dia tidak percaya bahwa istana yang hancur ini ternyata adalah segel. Alam rahasia iblis surgawi adalah peninggalan zaman kuno. Melihat ke belakang pada sejarah, setidaknya berusia puluhan ribu tahun. Hanya memikirkannya, Raja Tangan Darah merasa ketakutan. Wajah Qin Chen juga jelek pada saat ini, dia memikirkan lelaki tua yang menakutkan di dasar rawa maut hitam yang ingin merampoknya. Jika monster seperti itu membuka segelnya, maka semua prajurit yang memasuki alam misterius iblis surgawi kali ini tidak akan bisa melarikan diri. Dan tepat ketika Qin Chen melihat lubang dalam di bawahnya dengan jantung berdebar-debar, dan berkeringat. Qin Chen melihat ke bawah dengan takjub, dan melihat bahwa kabut hitam di lubang dalam di bawah reruntuhan berangsur-angsur menghilang, dan pada akhirnya, itu menghilang sepenuhnya. Di dasar lubang, sebuah altar gelap muncul, tetapi di atas altar itu kosong, tidak ada apa-apa. Qin Chen memikirkan 1000 kemungkinan untuk lubang dalam di bawah. Tapi dia tidak bisa membayangkan kabut hitam di bawah lubang yang dalam ini menyebar, dan apa yang muncul di depan matanya ternyata adalah altar kosong. Perasaan berdebar barusan sepertinya tidak palsu sama sekali, kalau altar di bawahnya benar-benar kosong, bagaimana mungkin ada perasaan berdebar-debar sebelumnya? Ia baru teringat bahwa kini Qin Chen bukanlah seorang jenius dari dinasti Dawei saat itu, melainkan orang kuat di puncak tahap ke-7, yang dapat dengan mudah membunuh keberadaannya. Kekuatan jiwanya telah menyapu altar di bawah, dan memang tidak ada apa-apa, jika tidak mungkin membiarkan Blood Hand King turun dan mati. Namun, untuk menjadi konservatif, dia hanya bisa membiarkan Blood Hand King menjelajahi jalannya terlebih dahulu. Merasakan dinginnya Qin Chen seolah hendak memotong matanya, Blood Hand King bergidik dan mengutuk di dalam hatinya. Sebagai puncak dari tahap pertama dari tahap ke-7, Raja Darah, Raja Tangan Darah begitu cepat, dia sampai ke dasar lubang dalam sekejap mata, tetapi pada saat ini,
Seringai pahit tertawa, dan esensi sejati dan darah di tangan darah raja terbakar hingga ekstrim, dengan ledakan, kecepatan meningkat beberapa kali dalam sekejap. Qin Chen mencibir, tidak terburu-buru, mengangkat tangan kanannya, bersenandung, segel besar hitam itu telah muncul di kehampaan di beberapa titik, dan langsung berubah menjadi gunung seukuran gunung saat berputar, dan membentur Raja Tangan Darah. Raja Tangan Darah tidak berharap Qin Chen siap, dia menyaksikan gunung hitam besar muncul di depannya, dan menghantamnya. Dengan keras, segel hitam besar itu tidak bisa menembus bahkan bencana guntur yang mengerikan yang dengan mudah memusnahkan tentara berharga tingkat 7. Seberapa keras, dia menghancurkan Raja Tangan Darah dan menoleh, kepalanya berdengung, dan dia jatuh di atas altar, tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Qin Chen dengan hati-hati mengamati sebentar, dan menemukan bahwa tidak ada yang tidak biasa, lalu dia menyingkirkan Fan Tianyin dan jatuh ke sisi Raja Tangan Darah. Berdiri di tepi altar dan melihat altar di depannya, tatapan Qin Chen kental. Aura di altar masih sangat segar. Itu pasti baru saja rusak. Jika tidak ada apa-apa, Qin Chen sama sekali tidak akan mempercayainya. Blood Hand King menggosok kepalanya, baru kemudian tersadar, dan berdiri dengan goyah, gemetar karena marah. The Blood Hand King penuh dengan roh yang gelisah, dan dia hanya bereaksi saat ini. Harta di sini telah dialokasikan. Sumpah surgawi sudah berakhir. Qin Chen dapat membunuhnya secara langsung. Jika dia ingin bertahan hidup, dia harus mencoba untuk tidak memprovokasi dia. Altar ini sangat istimewa, dan tata letaknya sangat menakutkan, dan bahannya tidak tahu terbuat dari apa. Berdiri di samping, Qin Chen merasakan suasana hati yang sangat halus. Yang lebih mengejutkan Qin Chen adalah larangan di atas altar ini. Di sekitar seluruh altar, ada larangan dan rune yang padat, yang jumlahnya di luar imajinasi Qin Chen. Berkenaan dengan pembatasan di tempat ini, Qin Chen sudah memiliki banyak pemahaman setelah mengalami ibu kota selatan kuno, istana di bagian bawah Black Death Marsh, dan alam rahasia iblis surgawi ini. Melihat segelnya, dia mau tidak mau membandingkannya dengan larangan pada lelaki tua aneh yang menyegel istana di dasar rawa kematian hitam, tiba-tiba terkejut. Karena ia langsung mengetahui bahwa larangan mezbah ini jauh lebih mengerikan daripada larangan menyegel orang tua itu. Jika dikatakan bahwa larangan orang tua itu disegel, dia masih bisa menganalisisnya, dan akhirnya melihat bahwa itu adalah segel. Terlihat bahwa orang yang mengatur larangan ini pasti lebih maju dari dia. Tapi dia sudah menjadi master penahan urutan ke-9 di kehidupan sebelumnya, dan Qin Chen tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya orang yang mengatur pengekangan altar ini. Dalam keterkejutan, Qin Chen tidak bisa membantu tetapi mulai menganalisis batasan dan mulai belajar. Dia tidak bisa melewatkan kesempatan seperti itu. Dengan tatapan menyelinap ke sekitar, Blood Hand King dengan hati-hati mencari cara untuk melarikan diri. Sebelum dia menyadarinya, dia mundur ke sudut altar. Tubuhnya sepertinya telah menyentuh sesuatu yang lembut. Pada saat yang sama, nafas dingin ada di tubuhnya. Ditiup dari belakang leher. Kelainan di sini membangunkan Qin Chen, yang sedang menganalisis pengekangan, langsung menoleh untuk melihat. Begitu dia menoleh, bayangan hitam besar bergegas, seberapa cepat Qin Chen, tetapi dia masih tidak bisa melarikan diri. Dia terlempar ke tanah, cakar tajam ditekan ke bawah, dan, ketika beberapa benang sutra hitam lewat dalam kekosongan, Qin Chen tiba-tiba merasakan perasaan krisis yang kuat di dalam hatinya, dan seluruh tubuhnya langsung tegak. Dalam keterkejutan, Qin Chen tidak ragu-ragu, dan tiba-tiba mendorong konsepsi artistik luar angkasa. Dalam sekejap, tangan kanannya tampak menembus ruang, menggenggam cakar hitam pekat yang menebas pada saat kematiannya. Cakar tajam hanya beberapa inci dari ujung hidung Qin Chen. Jika bukan karena konsepsi artistik spasial sebelumnya untuk menghentikan lawan tepat waktu, konsekuensinya akan benar-benar tak terbayangkan. Qin Chen merasa bahwa cakar tajam ini pasti dapat menyebabkan kerusakan besar pada dirinya sendiri. Dengan raungan, tubuh suci abadi berubah menjadi ekstrim. Qin Chen menahan cakar hitam, tiba-tiba berbalik, duduk. Ternyata itu kucing hitam, jauh lebih besar dari kucing hitam biasa. Ia seperti anak sapi, dan gelap seperti tinta. Tidak ada warna beraneka ragam di sekujur tubuhnya, dan bahkan janggutnya pun gelap. Kucing hitam besar memiliki kekuatan tak terbatas dan sangat lincah, dengan jentikan kekuatan aneh, Qin Chen terbang keluar, dan ekaristi abadi tidak dapat menekan lawan. Baru saja, kucing hitam itu berada di dekat altar, baik dia maupun Qin Chen tidak menyadarinya sampai dia secara tidak sengaja menabraknya dan saling mengekspos. Pada saat ini, kucing gemuk besar itu menatap Qin Chen dengan dingin, dengan sepasang mata, gelap dan dingin, memancarkan cahaya redup, membuat Qin Chen merasa dingin, seolah-olah ditatap oleh setan.
Qin Chen terkejut, pedang karat misterius di tangannya menusuk dengan cepat, dan pita hitam menembus kekosongan dan langsung mendatangi kucing hitam itu. Apa yang tidak diharapkan Qin Chen adalah bahwa kucing hitam itu sangat lincah, bersembunyi seperti kilat hitam, sosok itu sepertinya menembus kehampaan, dan tiba-tiba mendatanginya. Kucing hitam besar itu terhuyung-huyung, sama sekali tidak terluka, tetapi malah merobek banyak jubah Qin Chen. Qin Chen terkejut. Dengan tamparannya, Raja Bela Diri Puncak di tahap awal tahap ketujuh akan dihancurkan, tetapi kucing hitam besar itu, kecuali terhuyung-huyung, tidak terluka, bahkan rambut akar rontok, tetapi dia hampir tertangkap. Qin Chen, tidak berani ceroboh, memegang pedang karat misterius, langsung mengubah cahaya pedang, dan menyelimuti kucing gemuk. Sebenarnya, Blood Beast Demon King urutan ketujuh juga bisa memuntahkan orang, tetapi tiba-tiba melihat seekor kucing hitam berbicara, dampaknya terlalu kuat, yang masih membuat Qin Chen sulit menerima. Saya terkejut dengan kucing hitam tadi. Raja Tangan Darah sangat marah, sekarang dia melihat itu hanya kucing hitam, dia segera menjadi jijik. Kucing hitam besar itu meraung dan bergegas menuju Blood Hand King. Raja Tangan Darah sudah lama tertekan ketika dia diganggu, tangan kanannya diangkat, dan darahnya mendidih, esensi sejatinya luar biasa, dan itu langsung berubah menjadi telapak tangan besar, dan datang ke kucing hitam. Telapak tangan berdarah itu langsung dihancurkan oleh cakar kucing hitam itu, kemudian kekuatan mengerikan itu menghantamnya langsung ke tubuh Raja Tangan Darah, dengan embusan, Raja Tangan Darah itu ditembak dan terlempar keluar seperti ayam, mengenai dinding samping, darah menyemprot dengan liar, saya tidak tahu berapa banyak tulang yang patah. Jika bukan karena langkah cepat Qin Chen, kucing hitam itu tidak punya pilihan selain mundur, Raja Tangan Darah akan berada di bawah cakar ini, dan kepalanya akan berbeda. Dalam sekejap, Qin Chen dan kucing hitam itu bertarung bersama, berkedip dan bertarung 100 gerakan. Kucing hitam ini sangat cepat. Bahkan dengan kecepatan Qin Chen, ia tidak dapat mengimbangi. Bahkan serangan mental tidak ada gunanya. Sebaliknya, tubuh menyakitkan Qin Chen akan terbelah setelah dipukul oleh lawan beberapa kali. Jika bukan karena dia menggunakan ruang dan konsepsi artistik untuk menghindari, akhirnya pasti menyedihkan. Selain itu, pertahanan kucing hitam itu juga sangat luar biasa, beberapa kali secara kebetulan, Qin Chen telah menembak lawan. Qin Chen merasa seperti dia telah menabrak dinding tembaga dan dinding besi, berdentang. Bahkan dengan pedang karat misterius, dia tidak dapat melukai lawan.